Hai, jumpa lagi di kelas kimia. Kimia itu harus santai teman-teman. Belajar jangan menghafal, tapi kamu harus memahami. Karena kita mulai dari yang paling terkecil. So, have fun ya. Untuk kamu yang baru mulai di kelas kimia, kenalan yuk. Kata orang, tak kenal, maka tak sayang. Nama saya Astrid Lekatompesi, asal dari kota Ambon Manise. Status pastinya sudah berkeluarga dan kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu As. Kita mulai ya. Kita mulai dari belajar yang paling awal, yaitu hakikat ilmu kimia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kamu dapat mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kimia. Apa sih itu ilmu kimia? Pasti kalian baru dengar ya? Atau ada yang sudah dengar dari SMP? Ya, kalau kalian pernah dengar, pasti pernah mengkonsumsi atau melihat gambar-gambar di bawah ini. Ya, tengok ya. Pernah nggak? Kalau pernah, berarti otomatis kalian tanpa sadari, kalian bisa atau tahu tentang kimia. Hanya belum sadar kalau, oh itu ternyata berhubungan dengan ilmu kimia. Kimia itu masih serumpun dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disebut dengan IPA, yang terdiri dari biologi, fisika, dan kimia. Jadi, bukan hal baru lagi kalau kalian mempelajari kimia. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam ilmu kimia? Jadi, kita itu mempelajari ilmu kimia itu dari struktur suatu zat, atau dia punya bentuk yang paling kecil itu seperti apa. Kemudian dia punya sifatnya bagaimana atau wujudnya bagaimana. Serta kita dapat menghitung energi yang terjadi ketika perubahan wujud zat tersebut. Gimana sih bentuknya? Ntar ya, kita pelajari satu persatu. Oke, sebelum kita mempelajari materi yang paling kecil atau zat, kita lihat dulu apa sih hubungannya ilmu kimia? Apakah dia bisa berdiri sendiri? Oh, tidak. Tadi awalnya saya mengatakan bahwa dia masih serumpun dengan IPA, yaitu biologi dan fisika. Dan dia juga tidak bisa dilepas pisahkan oleh bidang-bidang yang lain. Misalnya contoh, bidang kedokteran, pertanian, bidang biologi, terus bidang hukum atau bidang geologi itu tidak bisa dilepas pisahkan. Contohnya adalah seperti ini. Disimak baik-baik ya. Oke, diawali dengan bidang kedokteran. Jadi sangat berhubungan. Contohnya, dokter dapat mengidentifikasi seseorang, dia punya sakitnya apa atau interaksi obat dalam penderita itu apa dengan ilmu kimia. Berikutnya, bidang pertanian. Ilmu kimia dapat mendeteksi zat-zat untuk menyuburkan tanaman dalam pupuk, atau pupuk itu ada kandungan zat kimianya, atau dalam insektisida ada kandungan zat kimia. Oke, dalam bidang hukum, ilmu kimia dapat membantu polisi untuk mendeteksi identitas seseorang, meskipun itu sudah hancur. Contohnya lewat tes DNA atau sidik jari. Jadi gimana? Masih bingung dengan belajar ilmu kimia? Kalau masih bingung, yuk bertanya. Saya tunggu ya. Terima kasih.